Halo, tes tes. Halo Kak. Bisa on cam, Dek Nadia? Nah, Oke, sip, mantap. Oke, langsung saja kita mulai ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Udah selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, perkenalkan, nama saya Ria Rianti. Kamu bisa panggil Kak Ria atau Mbak Ria. Ini dengan Dek Nadia Nur siapa, Dek? Nur Hafida, Nur Hafidah. Oke, UNESA itu Universitas Negeri Negeri Surakarta. Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya. Oh, alah Iya, Surabaya. Aku kira UNESA Surakarta. Oh, alah, iya, iya. Berarti kamu sekarang lagi ngekos. iya, ngekos Oh, di semester Surabaya. satu ya? Iya, betul. Oh, baru aja. Berarti maba banget ini ya. Bangga Oke. banget. Dan tak lihat itu PPT-nya masih selinier dengan materi SMA ya, kayak Iya, limit fungsi, grafik fungsi, terus matriks, dan lain-lain. Mungkin udah lupa karena udah lama juga nggak di-review lagi. Kamu awalnya iya. IPA atau IPS, Dek? IPA. Oke, oh IPA. Jadi bisa mengikuti ya nanti kalau ada yang lebih dalam lagi seperti matematika peminatan atau yang lain. Oke, sebelum IPA. memulai pembelajaran hari ini, udah deh, udah berdoa. Langsung saja kita ini ya. Kita lihat kemarin yang kamu share itu materinya ada 4. Nah, kita Iya, kan mau fokus ke soal yang buat PR itu ya. iya. Nah, sebelum itu kita mau sedikit membaca materi yang ada di sini ya, biar nanti paham apa yang akan kita kerjakan. Oke, langsung saja. Ada limit fungsi dan teori limit. Jadi, limit fungsi itu biasanya digunakan untuk mencari X menuju berapa. Nah, itu hasilnya nanti berapa. Biasanya ada kesinambungan dengan materi persamaan akar atau akar kuadrat. Nah, biasanya itu berhubungan banget dengan limit. Nah, seperti yang contoh berikut ini. Nah, di sini ada fx 2x kuadrat min 5x min 3 per x min 3 dan x tidak boleh sama dengan 3. Kenapa kok tidak boleh sama dengan 3? Karena jika x sama dengan 3 nanti penyebutnya 0. Kalau penyebutnya 0 berarti nanti hasilnya pasti tak terdefinisi. Oleh karena itu x tidak boleh sama dengan 3. Berarti kita harus mencari x lain ya, selain 3. Nah, oke. Jadi misal kita kerjakan yang contohnya ini. Gimana caranya? Nah, berarti 2x kuadrat min 5x min 3 ini kita cari dulu akarnya. Nah, pasti ini bisa diakarkan ya. Caranya itu diakarkan dulu. Ini kan limit saat x mendekati 3. Berarti nanti ada limit x mendekati 3. Berarti 2x kuadrat min 5x min 3. Kita cari akarnya. Gimana caranya? Seperti yang diajarkan saat SMA. Di sini ada 2x sama x. Seperti pohon faktor. Kalau 3 ya satu sama 3. Setelah itu kita pasangkan. X kali satu x. Terus 2x sama 3 dikali jadinya 6x. Gimana caranya? Hasilnya itu sama dengan yang tengah. Nah, jadi kalau kita jumlah atau kita tambah atau kita kurang, hasilnya sama dengan min 5. Berarti di sini harus ada minusnya, ya kan? Berarti kita harus kasih minus di sini. Berarti minusnya di sini. Nah, berarti kan 2x kali min 3 kan min 6x. Nah, berarti kalau kita jumlahkan jadinya min 5x. Hmm. Kalau udah sama, auto sama, berarti otomatis benar. Nah, berarti kita tulis. Berarti bentuk kedua akar ini apa aja? Menghasilkan depan, depan, belakang, belakang. Tulis depan sama depan. 2x sama x. Belakang sama belakang. Berarti satu dan min 3. Udah, kita tulis di sini. 2x plus 1 sama x min 3. Itu bentuk faktor dari ini.
Ya. Habis itu per X min 3. Nah, kalau udah ada yang kembar, artinya benar biasanya ya. Harus tinggal kita coret saja. Seret-seret atas bawah coret. Berarti tinggal 2X plus 1 kan menuju 3. Yaitu disubstitusikan. X-nya menjadi 3. Berarti kalau kita substitusikan berarti diganti. X-nya jadi 3 plus 1. Berarti berapa? 2 kali 3, 6. Tambah 1 sama dengan 7. 7. Jadi begitu caranya. Jadi, kok nggak bisa diturunin? Oh, nih. Nah, jadi, nah di sini ya, ketika variabel bebas X semakin mendekati 3, maka nilai fungsi F yang diperoleh semakin mendekati 7. Nah, ini ada tabelnya sebenarnya ya, tapi kan biasanya ini ya, kita nggak dikasih tabelnya, jadi tidak usah bingung ya. Jadi kita mencari pakai cara aja, biar lebih jelas gitu. Nah, lanjut. Nah, ini ya, tadi 7 jawabannya benar ya. Lanjut. Terus di sini ada pernyataan. Limit A, fx sama dengan L. Berarti jika x semakin dekat kepada A, tetapi tidak sama. Tapi tidak sama. Oke. Lanjut. Mendekati itu maksudnya tidak sama ya. Nah, ini ada identifikasi. Identifikasi fungsi berikut ini. Apakah fungsi berikut memiliki limit x mendekati 0? Dan berikanlah alasannya. Nah, di sini udah ada pembahasannya. Nah, jadi ini ada 0 sama 1. X-nya itu kurang dari 0 sama X lebih dari 0. Ya, nih di sini. Wait, kok ini nggak bisa di... Oh, bisa. Oke, lanjut. Nah, di sini dibuat grafik biar gampang. Kalau ini kan tadi X-nya sama dengan 1 ya. Ini kan maksudnya kan X sama dengan 1. Berarti kita buat grafik X sama dengan 1 gimana? X sama dengan 1 itu kita lihat di grafik Y yang vertikal. Jadi kalau di X sama dengan 1 kita lihat grafik Y sama dengan 1. Nah, berarti horizontal. Intinya sejajar sama X ya. Nah, terus gimana? Kita lihat lagi dengan yang atasnya lagi. Terus X sama dengan 1 per X. 1 per X itu bisa kita substitusi dengan X min 1. Ini juga 1 per X. Nah, grafiknya seperti apa? Grafiknya itu kayak ini ya, kayak tidak akan menyentuh sumbu X maupun sumbu Y. Nah, jadi ini tidak akan menyentuh, jadi sedikit banget. Kayak hampir gitu ya, hampir menyentuh tapi tidak akan sampai menyentuh gitu. Nah, setelah itu, nah ini tadi jadi cuma mengidentifikasi aja ya, Y sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, sama aja. Nah, ini cuma disuruh buat grafik ya. Terus di sini ada identifikasi fungsi Y sama dengan fx berikut benar atau salah. Nah, A sampai K. Nah, ini sebenarnya cuma benar salah saja. Ada berapa ini tadi? Ada 10 11 ya. Sebenarnya limit fx ada. Limit fx sama dengan 0. Limit fx sama dengan 1. Nah, itu benar atau salah gitu aja. Nah, tapi kayak gitu jarang. Itu cuma mempelajari materinya saja. Nah, sama dengan ini. Ini juga materi sebenarnya. Teorema limit laws atau hukum limit. Ya. Jadi, kalau limitnya dijumlah, itu sama dengan dijumlah juga. Dikurang juga dikurang. Dikali konstanta kali persamaan juga sama. Nah, ini sebenarnya cuma pengganti saja ya. Nah, langsung saja sekarang kita ke teorema selanjutnya. Teorema selanjutnya adalah limit fx. Fx itu bisa diganti x sama dengan c. C itu konstanta ya. Jadi limit x itu y sama dengan x itu grafiknya seperti ini ya. Jadi menyilang ke kanan atas. Nah, itu adalah y sama dengan x. Sebenarnya nggak harus sih kita paham grafik seperti ini karena nantinya kita juga menggunakan cara seperti yang awal tadi.
Ini limit of polynomial. Ini cuma membuktikan materi aja. Nah, teorema sandwich ya. Teorema sandwich itu yang ada dua gini loh, Dek. Ya, ada dua gini. Ini sama ini ada tandanya dua. Teorema sandwich. Nah, ini ya caranya udah ada. Jadi udah komplit sih sebenarnya ya. Disuruh menggambar grafik. Kalau ini kan caranya grafik terus ya. Kan kita nggak ini ya sulit ya kalau kita menggunakan grafik. Jadi untuk teorema yang di soal ini kita menggunakan cara sebagaimana mestinya saja. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, di sini ada carilah limit fungsi di bawah ini. Limit X mendekati 2. X kuadrat min 4 X per X min 2. Nah, berarti gimana, Dek? Coba kamu coba dulu. Jadi, yang di pembilang atau yang di atas itu bisa kita akarkan. Nah, X kuadrat min 4. Akar kuadrat berarti bisa kita lihat. Hmm. Heeh. Berarti X kuadrat min 4 itu bisa jadi apa? Bisa X min 2 dikali X min 2. X min 2 kali X min 2. X plus 2 toh. Oh iya. X plus ya, karena kalau X min 2 sama X min 2 itu artinya kan dikuadratkan kan. Berarti kan X kuadrat min 4X ini min 2X ya, min 2X sama plus 4. Nah, kalau kayak gini kan berarti ininya nanti nggak bisa nol. Jadi salah satu harus plus ya. Oke. Berarti yang atas kita ganti ya. Yang atas kita ganti apa? X Min 2. min 2 dan X plus 2 per X min 2. Berarti kan ini bisa dicoret kan? Iya. Ya, seret. Kalau udah bisa coret itu artinya udah benar. Pasti itu. Nah, berarti tinggal kita ubah. Jadi kan tinggal X plus 2. Jangan lupa nih nanti ditulis ya limitnya ya. Limitnya ditulis di sini. Limit X mendekati 2. Nah, berarti kita ubah X-nya jadi 2. 2 plus 2. Jadi jawabannya berapa? 4. Oke. Nah, lanjut coba yang B kamu coba deh. Jadi itu yang B itu atas bawah difaktorin ya. Oke. Kalau dikali hasilnya 3 ya, Kak? Kalau dikali hasilnya 3 maksudnya Yang dikali. difaktorkan itu, Heeh. yang satu kalau ditambah hasilnya 2, kalau dikali hasilnya 3 gitu. Maksudnya ditambah hasilnya 2 dikali hasilnya. Kan kamu Caranya memfaktorkan, tadi kan kan nggak kit- difaktorkan ya? iya, tadi kan kita belajar yang ini toh, T kuadrat plus 3T plus 2. Difaktorkan gini toh. T, Iya, T terus sama 2 1. Berarti ini dikali 2T sama 1T toh. Nah, terus iya, ditambah. Kalau ditambah udah bener, berarti 3T, ya udah berarti hasilnya kalau udah sama berarti bener. Nah, udah tinggal tulis saja. Berarti apa? Hasilnya depan depan, belakang belakang. Berarti T min 2 T plus ya. T plus 2 dan
T plus 1. Selesai. Tuh. Nah, yang atas kayak gitu. Coba yang bawah kamu sendiri. Ketemu, Dek? T min 2 kali T plus 1. Iya, T-2 sama T plus 1. Terus, diapakan? Yang T plus satunya dicoret sama yang Oke, siap. Seret, seret. Berarti sisa? Berarti sisa limit T plus 2 per T min 2. Tinggal disubstitusi. Ya, T-nya menjadi min min 1. Ya, jadi min 1 plus 2 per min 1 min 2. Min 1 plus 2 berapa? min 3. Bukan no. Hutang 1 dibayar 2. Berarti masih berapa? 1. Nah, berarti tinggal 1. 1 per berapa? 3. Min 3. Min 3. Sip. Berarti jawabannya min Min sepertiga. 1/3. Oke, sip. Jawabannya ini. Lanjut nomor C, yang option C, deh. Nah, itu agak beda ya. Tidak ada akar persamaan kuadrat. Jadi, rumusnya adalah dikalikan bentuk sekawan. Nah, jadi kalau limitnya seperti ini, caranya adalah dikalikan bentuk sekawan. Bentuk sekawan itu apa sih? Nah, kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya 5 minus akar X kuadrat per 9, berarti bentuk sekawannya itu tinggal diubah tandanya. Yang tadinya minus jadi plus. Nah, berarti kalau kita kalikan bentuk sekawannya apa? 5 5 plus akar X X kuadrat kuadrat plus plus 9 hmm, per sama ya. 5 plus akar X kuadrat plus 9. hmm. Dah, coba kamu kalikan. Atas bawah kalikan.
Caranya ngalihkan akar gimana, Kak? Ngalikan akar. Kalau Lupa akar sih. dikalikan akar, itu akarnya hilang, Dek. Jadi kalau akar dikalikan akar, misal akar A dikalikan akar B, berarti tinggal, Tapi. iya, AB. Hmm. Ini harus sama ya. Bentar, bentar. Ini jangan gini, nanti nggak salah paham. Ini ini harus sama, karena di situ kan juga sama kan. Kalau akar dikalikan nanti tinggal isinya aja. Nah, jadi misal akar A kali akar A berarti jadinya tinggal A Ah, saja gitu. Harus sama ya, nggak boleh beda. kalau yang atas itu dikali silang ya, Kak? Betul. 4 kali 5 4 kali akar X kuadrat per 9. Habis itu min X kali 5 sama min X kali akar X kuadrat per 9. Fungsinya nol per nol tuh. Hah? Kok nol per Bukan. nol? Bukan, Dek. Ah, Itu harus ada yang coret dulu. Kalau kamu masukkan langsung 4 pasti hasilnya nol per nol.
Yang dicoret yang mana ini? Ada nanti atas bawah pasti ada yang sama. Kalau dimasukkan langsung 44 pasti hasilnya nol deh. Oke, kita bahas di sini. Pas? Gimana, Dek? Iya, lupa Oke, caranya. 4 min X per 5 min akar X kuadrat plus 9. Ya, langsung saja. Limitnya nggak tak tulis. Salah. Limit berapa tadi? Limit Limit X X mendekati 4. mendekati. Oke, kita perbesar di sini. Limit X mendekati 4. 4 min X per 5 min akar X kuadrat plus 9. Nah, dikalikan sekawannya. Berarti dikalikan Hmm. 5 Plus plus akar X kuadrat plus 9 per 5 plus akar X kuadrat plus 9. Nah, atas kita kalikan dulu. Tapi kan sulit ya kalau dikalikan ya. Jadi biarlah tetap seperti itu saja. Nah, oke. Berarti bawah, berarti kita tulis tetap ya yang atas 4 min X dikali 5 ditambah akar X kuadrat plus 9. Nah, yang bawah karena polanya sudah bagus, ada min sama plusnya. Berarti depan kali depan, belakang kali belakang saja. Nah, 5 kali 5 berapa, Dek? 25. 25, betul. 25. Terus minus kali tambah. Berarti minus ya. Akar kali akar. Tinggal angkanya saja. Berarti X kuadrat plus 9. Nah, kita selesaikan ini. Berarti kita percantik dulu yuk bentuknya. 4 min X dikali 5 plus akar X kuadrat plus 9 per min X kuadrat plus berapa, Dek? 25 kurang 9 berapa? 16. 16, betul. Nah, di sini kan kita bisa ubah yang ada akar kuadratnya, ya enggak? Berarti yang bawah jadi apa? Jadi apa, Dek? Oh, X. Oh, X. Ada X kuadrat plus 16, ada minusnya ya, sama aja. Iya. Nah, jadi nanti bentuknya ada min X sama X. 16 itu ada berapa Hmm. kali berapa? 4 kali Betul, 4. 4 kali 4. Ya udah, ini kali ini 4X. Ini kali ini min 4X. Ketika ditambah 0. Betul, karena di sini nggak ada X-nya. Ya udah, masukin saja. Berarti min X plus 4 dan
X X, min X minus 1. X plus ya, plus 4. Plus 4. Ya, oke. Berarti di sini ada yang sama nggak, Dek? Ya ada yang atas 4 min X. Nah, berarti kan ini kan sama saja 4 min X ya. Nah, berarti kan Iya. bisa kita coret. Nah, kalau udah dicoret, kamu baru boleh mensubstitusi X sama dengan 4. Nah, barulah kita tulis dulu ya. 5 plus akar X kuadrat plus 9 per X plus 4. Baru boleh kamu substitusi X sama dengan 4. Nah, berarti tinggal masukkan saja deh. 5 ditambah berapa? Akar 4 kuadrat plus 9 per 4 plus 4. Berarti 5 ditambah berapa? Akar 4 kuadrat 25. berapa? 16 16. tambah 9 per 8 ya. Berarti Ya. 5 ditambah akar 25. Beri. Berapa akar 25? 5. Iya, betul. Berarti jawabannya berapa? 10/8. Nah, 10 per 8 bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi 2. Berarti 5 per 4. 4. Yap, jawabannya adalah 5 per 4. Tuh. Oke, paham ya? Iya. Ya. Tenang aja, nanti catatannya tak kasih kok, Dek. Ya, iya, Kak. Ya. Oke, lanjut yuk. Aduh. Yang D, coba deh kamu catat dulu. Limit X mendekati 0, 1 min cos X per X sin X. Ya, jadi ini nanti ada identitas trigonometri di sini, Dek. Jadi 1 min cos X itu harus kamu ubah jadi apa? Sama X kali sin X itu diturunkan. Atau boleh juga diubah sih. Sin X-nya diubah. Jadi menggunakan identitas trigonometri. Coba dicoba-coba dulu. Kamu ada Instagram nggak, Dek? Ada, Kak.
Username-nya apa? Oh, Nadia RXDZ. RT, RX RX, DZA. DZA. Oke, oke, oke. Siap, siap. Itu cos X plus sin X-nya itu diganti kotangan kah? Atau bukan? Bukan, bukan, bukan. Jadi ada identitas ini, Dek. Nah, jadi ada sin X, ya. Identitas trigonometri itu sin X sama dengan 2 sin X per 2 kali cos X per 2. Awalnya, ini bukan ini. Awalnya adalah sin 2A. Jadi ada dua sudut itu ya. Sin 2 theta sama dengan 2 sin cos 2 sin theta kali cos theta. Namun karena kita hanya diberi sin X, jadi di sini tak ubah duanya ini dibagi dengan sudutnya. Jadi jadinya ini. Kamu menggunakan yang sin X sama dengan 2 sin X per 2 dikali cos X per 2. Jadi yang bawah kamu ubah ini. Sedangkan yang satu main cos diubah jadi apa? Nah, oke, tak tunjukin dulu aja deh materinya, ndak? Ya, materi trigonometri berapa ya? Satu kalau nggak salah. Ada identitas trigonometri. Nah, ini ya, banyak. Nah, aduh. Nah, ini. Jadi yang tak sebutin tadi itu yang nomor 2. Ya, yang nomor 2, 2 sin theta cos theta. Sedangkan kalau kita menghilangkan ini, tinggal per 2 per 2 gitu aja. Terus yang Hmm. tadi, satu main cos. Nah, satu main cos jadi jadinya apa? Coba kamu lihat di situ. Berarti jadinya apa? Ini sa- satu cos theta per 2. Satu cos theta per 2? Bukan, no. 2, itu 2 sin kuadrat itu. Ini loh, kita pakai ini, no. Kan ini kan Oh, sama dengan cos 2 theta. Nah, kalau kamu nah, cuma pengen cos theta, berarti di sini kita bagi 2. bagi Nah, berarti jadinya satu min 2 sin kuadrat theta per 2. Nah, berarti ini tadi satu min 2 berarti yang cos ya. Yang cos jadinya, yang cos X jadinya apa? Satu min, nggak ada satu minnya. Itu satu min cos ya, langsung berarti. Satu min cos gini. Sama dengan apa, Dek, tadi? 2 sin 2 sin kuadrat kuadrat X per 2. dua. Nah, yang atas kamu ganti itu, yang bawah kamu ganti X kali itu. 2 sin X per 2 kali cos X per 2. Coba.
Sin yang atas sama yang bawah bisa dicoret. Bisa, Walaupun yang atas ada kuadratnya tetap bisa. bisa, bisa, Dek. Bisa. Hasilnya apa min satu? Apa? Hasilnya min satu. Bukan. Coba dicek lagi deh. Jangan, jangan tergesa-gesa. Nih. Oke, bahas. Udah Ya, nyerah. Kak. Oke, Enggak, oke. lanjut ya. Jadi satu min cos X. Kita ubah jadi 2 sin kuadrat X per 2. Sedangkan yang bawah jangan lupa X-nya. X dikali 2 sin X per 2 kali cos X per 2. Gimana caranya atas bawah harus ada yang dicoret. Kalau belum ada yang coret, hasilnya pasti 0. Ya. Di sini kan ada X kali ya. Ya. Nah, kalinya itu kita kalikan ke dalam. Nah, X 2X ya, jadinya 2X sin X per 2 cos X per 2. Nah, berarti ini kita satukan dulu. 2 sin kuadrat X per 2 per 2X ya, ini kan 2X. Sin X per 2 kali cos X per 2. Ini cuma kali ini aja ya, jadi nggak usah ini sama ini nggak gitu. Jadi cuma dikalikan ke depan aja. Nah, di sini ada yang sama, Dek? Ada yang sama nggak? Atas bawah. Yang sin ini. Iya, betul. Di sini ada sin X per 2 dan sin X per 2. Berarti ini kita coret. Jadi satu, ini coret. Nah, berarti sisa apa? 2 sin X per 2 per apa? 2X kali cos X per 2. Wah, eh, duanya kan
2-nya kan kita ikutin situ ya. Jadi ini tadi nggak usah kita kalikan ke dalam aja. Jadi tetap X kali 2. Nah, biar ini kita coret semua sama 2-nya. Jadi di sini 2-nya udah hilang. Dah. Nah, barulah kalau udah ada yang dicoret, berarti tinggal dimasukkan berapa? X, nol. 2X. Ntar. X kali cos X per 2. Bener, 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 bener. Oke, masukkan, Dek. Masukkan 0, jadinya berapa, Dek? 2 sin 0/2. Kalau dimasukin 0 masih 0/0 ya? Sin 0 kan 0. Ya nggak? Iya. Cos 0 kali 0 kan 0. Berarti kita harus ubah lagi ini bentuknya. Gimana caranya kalau dimasukkan nggak jadi 0/0? Nah, dari sini kita ubah. Di sini kita kasih bantuan 2/2. Nah, setelah dikasih bantuan 2/2, Dicoret. kita menggunakan, kamu tahu nggak yang ini, materi ini? Yang sin X per X itu sama dengan 1. Masih ingat? Terus cos X per X sama dengan 1. Masih ingat nggak? Nah, kita menggunakan ini. Jadi, ini ya. Jadi ini kita pecah satu-satu ya. Jadi di sini kan kita bisa coret, seret, seret. Nah, jadi kan masih setengah tuh. Setengah, ya kan? Dikali sin X per 2 per X. Nah, per X-nya dari ini. Terus Hmm. dikali 1 per cos X per 2. Nah, kita pecah seperti itu. Sehingga ini masih berapa, Dek? Ini X per 2-nya ikut sini ya. Jadi ini nggak usah. Oh, atasnya udah nggak ada ya tadi ya. Dua sinnya tadi udah dicoret ya? Iya kan? Ini kan udah Iya. dicoret kan satu sama ini. Berarti yang atas udah nggak ada. Berarti ini nggak dicoret. Oke. Oke, berarti tinggal setengah. Berarti ini nilainya berapa, Dek? Satu. Betul, 1. Berarti tinggal setengah dikali Satu. dikali 1 dikali Satu per cos. kali cos 1 per cos X per 2. Barulah kita masukkan X sama dengan 0. Berarti setengah dikalikan 1 per cos 0. 0/2 kan berarti cos 0 ya. Cos 0 Iya. berapa, Dek? Nol. Betul. Sat- Sin 0 tuh 0. Satu. Kalau cos 0, 1. Betul. Berarti setengah kali 1/1. Berapa jawabannya? Ya, setengah gitu. Jadi jawabannya adalah setengah gitu ya. Agak panjang sih, agak sulit ya. Bayangkan saja kalau kita Iya. nggak tahu ini sifat identitas trigonometri yang ini, pasti sulit mengerjakannya, ya nggak? Iya. Ya, jadi harus hafal identitas trigono sambil mereview materi trigonometri. Jadi limit juga ada yang trigonometri. Oke, lanjut. Ya, yang terakhir nomor 2. Gunakan teorema sandwich untuk menentukan limit X mendekati 0, fx fungsi berikut. Nah, jadi ada akar 5 min 2x kuadrat kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan akar 5 min x kuadrat.
Nah, teorema Sandusati sama aja ya sebenarnya, Dek. Ya kan? Kayak ini tadi loh. Mana sih tadi? Kalau tadi sih pakai grafik ya contohnya. Ini doang. Nah, ini penjelasannya malah pakai ini ya, grafik. Coba kamu coba dulu sebisanya yang ini tadi, yang nomor 2. Squeeze theorem. Langsung dimasukkan bisa kok, Dek. Masukkan saja X-nya 0. Kalau sama berarti itu jawabannya. Teorema sandwich itu sama dengan teorema jepit ya. Makanya ada dijepit kan tadi. Akar 5 min 2x kuadrat kurang dari fx kurang dari akar 5 min x kuadrat ketika x mendekati 0. Oke, bisa deh? Akar 5 kan? Betul. Tapi caranya lebih runtut lagi ya, tidak langsung dimasukkan limit sama dengan 0. Tapi di sini menurut teorema sandwich, yaitu jika ada limit x mendekati 0, ya, fx, nah kan bentuk aslinya kayak gitu. Nah, di teorema sandwich atau teorema jepit itu, jika ada 3 fungsi, nah berarti jika ada 3 fungsi, apa saja fungsinya?
Yaitu misal ada gx kurang dari fx kurang dari hx. Nah, di sini yang gx ini, hx ini. Nah, dan limit x mendekati a gx, ya kan? Itu sama dengan limit x mendekati a hx. Jadi sama hasilnya, Dek. Sama dengan L, ya. Artinya apa? Kalau fx terjepit antara dua fungsi yang lain, yang keduanya menuju nilai yang sama, maka fx juga akan menuju nilai itu. Jadi ada fungsi bawah dan fungsi atas. Jadi ini dinamakan fungsi bawah, yang ini dinamakan fungsi atas. Nah, kita hitung dulu limit fungsi bawahnya berapa. Ya, kita hitung dulu limit limit fungsi bawah, yaitu berapa? Limit x mendekati 0 akar 5 min 2x kuadrat. Langsung dimasukkan 0, berarti substitusi. X sama dengan 0, berarti akar 5 min 2, 0 kuadrat. Berarti sama dengan akar 5. Oke, sekarang kita cari limit fungsi atas. Nah, kalau sama ya itu jawabannya. Nah, berarti kan di sini limit kan sama ya. Limit x mendekati 0, walaupun agak beda ya soalnya. 5 min x kuadrat ini ya. Ya, sama dengan, nah sama aja kalau disubstitusikan dengan 0. 5 min 0 kuadrat ya jawabannya akar 5 juga. Karena limit fungsi atas dan limit fungsi bawah sama, karena kalau kita bandingkan sama, jadi limit kiri kanan sama, yaitu akar 5. Nah, maka menurut teorema sandwich, apa menurut teorema sandwich? Limit x mendekati 0 fx sama dengan akar 5. Nah, jawabannya ini deh. Kalau limit kiri kanannya nggak sama, berarti belum tepat jawab. Oh, gitu. Jadi harus sama kiri kanan ya. Jadi artinya nilai limit fungsi fx ketika x mendekati 0 adalah akar 5. Karena fx tersebut oleh dua fungsi yang sama-sama mendekati akar 5. Dah gitu. Selesai. Oke. Mungkin ada yang tanyakan sampai sini, Dek? Ada nggak? Sebenarnya yang sin cos tadi nggak paham. Nggak paham? Masih, Yang ini kah? iya, Yang nggak paham di yang di mananya? semuanya masih Oh, mungkin kamu karena lupa. belum ini mendalami trigonometrinya itu sendiri. Karena trigonometri tadi itu ada banyak materi sebenarnya ya. Kalau kita lihat trigonometri di sini itu ada materinya kan sangat banyak ya. Di sini ada sin, nol, bla bla bla, sudut istimewa, ya, dan lain-lain. Tapi kita fokusnya ke identitas sebenarnya kalau untuk soal itu tadi. Nah, di sini kan ada identitas sama dengan apa sih? Sama ya, artinya nilai kedua ini sama. Apa maksudnya kanan kiri sama? Sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu sama dengan satu. Ya sama. Berarti satu sama dengan sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Karena kita tadi diberi soal yang seperti ini, ya, yang satu min cos x per x sin x, berarti kan kita harus substitusi tuh. Karena kan kita nggak bisa coret, mana bisa cos sama sin dicoret. Yang atasnya itu masih dalam pengurangan, belum perkalian.
Jadi kita ubah pengurangan tersebut ke dalam perkalian agar bisa dicoret atas bawah. Nah, berarti harus kita substitusi dong cos X-nya. Berarti kita harus cari satu min cos X. Nah, di sini karena ada sifat itu ya, identitas trigonometri yang cos 2 theta itu sama dengan satu min 2 sin kuadrat theta. Nah, ini itu kita ubah jadi cos theta. Cos theta sama dengan satu min 2 sin kuadrat theta per 2, ya kan? Karena ininya hilang. Nah, karena kita butuhnya satu min, ya udah ini ubah ke ruas kanan. Ini yang ini ubah ke ruas kiri. Berarti berarti 2 sin kuadrat theta per 2 yang ini ya, yang ini kan kita ubah dari min jadi plus. Sama dengan satu, ini jadi min dong, yang cos kalau diubah min cos theta. Oh, nah, dari sini kita bisa dapat ini ya, persamaan bahwa satu min cos theta itu adalah 2 sin kuadrat theta per 2. Nah, ini. Nah, terus yang bawah gimana? Sin X sama dengan 2 sin X cos X. Nah, ini kan sebenarnya di identitas juga sama, yaitu nomor 2. Nah, ini sebenarnya berasal dari sin 2 theta itu sebenarnya 2 sin theta kali cos theta. Nah, karena kita butuhnya hanya sin theta, berarti duanya kita hilangkan. Jadi apa? Sin theta sama dengan 2 sin theta per 2. Sudutnya dibagi 2 ya, jangan lupa. Cos theta per 2. Alhasil kita perolehlah persamaan ini. Makanya kita tulis di sini. Nah, berarti kita udah dapat tuh identitas trigonometrinya. Lalu kita ubah. Yang ini kita ubah jadi 2 sin kuadrat X per 2. Yang bawah X-nya ditulis dulu, yang diubah hanya sin X-nya saja. Sin X-nya diubah jadi ini. Nah, berarti X dikalikan 2 sin X per 2 kali cos X per 2. Ya udah. Nah, terus kenapa bisa dicoret? Nah, karena ada yang sama, yaitu sin X per 2. Nah, karena ada sin X per 2, kita coret kan tadi. Duanya ini kan kita coret. Kan ini kita coret jadi satu kan. Nah, ya udah. Nah, ini kan tadi kita coret ya. Kita coret. Nah, sebenarnya ini coba jadi satu. Nah, berarti sisa apa? Sisa sin X per 2 sama X kali cos X sebenarnya. Kan sisa ini sama ini aja kan sebenarnya. Jadi sisa ini aja sebenarnya. Tapi karena kita butuh bantuan tadi, kita butuh bantuan 2 per 2. Kan 2 per 2 kan sebenarnya kan satu ya kalau dicoret. Nah, kita butuh bantuan ke papa. Karena apa? Karena kita pengen ngambil X-nya aja. X per 2 maksudnya ya. X per 2-nya aja. Karena kan di sini ada X per 2. Ini loh. Kan di sini Iya. ada X per 2. Kan tadi aku bilang, kalau sin X per X itu sama dengan 1. Berarti kalau sin X per 2 per X per 2 itu juga sama dengan 1. Makanya di sini tadi ada tambahan 2 per 2-nya. Nah, berarti ini sama dengan 1 kan, Dan? Nah, terus sisa ini sama ini. Ya udah, tinggal masukkan substitusikan X sama dengan 0. Berarti setengah dikali ini udah jadi 1, coret. Dikali 1 per cos 0. Cos 0 berapa? 1. Nah, karena cos 0 sama dengan 1, ya udah setengah kali 1 adalah setengah. Selesai. Gitu. Paham ya? Ya, udah mulai paham. Udah mulai paham. Oke. Dikit-dikit. Ya, walaupun masih dikit, nggak apa-apa lah ya. Yang penting udah agak paham. Ada lagi yang ini tanyakan? Sementara belum. Sementara belum. Materi matriks mungkin? Eh, yang domain sama range aja. Domain sama range. Iya, yang Domain itu fungsi asal dan deh. prinsip. Nah, ada Domain materi itu. asal, range itu hasil.
Berarti itu fungsi grafik dong, bukan matriks ya? Iya, iya, heeh. Yang ini ya. Iya. Kemarin Yang itu kamu bingung ada ini yang apa? yang sebentar. Yang mana? Soalnya agak banyak juga sih. Ini soal yang bawah. Ya seperti biasa aja deh. Kalau domain kan berarti mencari yang di dalam X itu sendiri. Kalau misal ada akar 4 min X kuadrat. Berarti domainnya itu ya yang di dalamnya. Syarat di dalam akar itu adalah tidak boleh nol. Ya, syarat dalam akar. Itu akar A misal tidak boleh sama dengan nol. Atau tidak boleh sama dengan minus. Ya. Oleh karena itu, kenapa kok didapat ini? Ya, jawabannya dari sini. 4 min X kuadrat sama dengan berapa? Tidak boleh sama dengan nol ya. Gitu aja deh. Nah, berarti kan 4 sama dengan X kuadrat. Nah, berarti X sama dengan akar 4. Karena kan kuadratnya dipindah. Berarti X sama dengan plus minus 2. Ya udah, kita tulis saja. Berarti kalau di ini ya, min 2 sama 2. Berarti plus min plus. Tidak boleh sama dengan. Nah, tidak boleh ada minnya ya. Berarti ini. Berarti X kurang dari. Udah deh jawabannya ini. Sedangkan range itu hasil. Kita fokus pada akarnya diuturutin. Berarti akar 4 min X kuadrat. Kita substitusikan jika X sama dengan. Jika X sama dengan berapa misal? X sama dengan 0 gitu ya. X sama dengan 0 berarti kan akar 4 min 0 kuadrat. Berarti kan akar 4. Akar 4 berapa? 2. Nah, misal X sama dengan berapa? X sama dengan 2, ya kan? Tadi kan 2 ya. Berarti akar 4 min 2 kuadrat. Berarti akar 4 min 4. Berarti akar 0 kan 0. Ya udah. Berarti di sini kan 0 sama 2. Nah, berarti kan di sini yang tengah toh. Berarti Y kurang dari. Jadilah ini. Gitu. Paham ya? Gampang sih kalau masih fungsi grafik. Nanti kalau udah ke matriks itu malah di sini yang sulitnya itu kalau udah menentukan matriks inverse. Ya, inverse itu paling sulit sih. Oh, ini ada kuis ini di sini. Iya. Operasi-operasi kalau masih ordonya 2 kali 2 kayak gini masih gampang. Tapi nanti kalau udah ordonya 3 kali 3 itu udah lumayan sulit. Karena ordonya ini masih 2 kali 2 semua ini masih gampang. Nah, nah, bayangkan saja nomor satu ini ordonya. Berapa kali berapa ini? Ordo itu adalah baris kali kolom. Jadi ini barisnya berapa? 3 kali 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali 5. Ya, tuh. Nah, ini udah 3 kali 3 juga. Udah bisa belum ini yang matriks ini? Udah yang matriks kemarin nggak masalah. Oh, Mulai udah. bingung itu yang fungsi dan grafik itu. Oh, fungsi dan grafik ini. Oke, masih ada yang tanyakan? Ya, Cukup ya? Oke, kita bisa tutup kalau gitu. Bentar. Teorema limit. Oke.
Kita ambil documentationnya dulu. Oke, kita dokumentasi dulu ya. Bisa pakai lighting juga boleh. Oh, pakai lighting nggak? Center. Enggak, Kak. Nggak, oke. Ya, SS ya. Bentar. Satu, dua, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Dek Nadia atas pertemuan hari ini. Sebelum menutup perjumpaan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi depannya dan semoga dipermudah dalam menghadapi soal-soal yang diberi di ruang perkuliahan. Berdoa mulai. Udah selesai. Terima kasih Dek Nadia teman hari ini. Terima kasih Semangat juga, buat Kak. kuliahnya. Ya. Oh ya, benar. Jangan lupa buat isi ulasan di Superproof-nya ya, Dek. Nanti kamu buka akun Oke. Superproof. Nanti di situ ada ulasan Miss Ria gitu Iya, biasanya. iya. Oke, makasih. Tak tunggu ya. Makasih, Saya tutup. Kak. Ya, sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banget. Dadah. Silahkan live. Oke guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian dapat mendapatkan konten terbaru aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Peace.